Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah. wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel kita Cangkruan Jong. Ya, habis ini kita mau menepati janji kita yang kemarin karena cake kita kemarin itu Japanese. Seharusnya itu French cake. Nah, sekarang ini French cake-nya sudah ada. Ya, Asli dah. asli. Temenan asli. iki. Ya, Oke. asli. Nanti kita akan berikan cara minum kopi plus menikmati French cheesecake-nya itu seperti apa. Iya toh? Ya, Oh, ya, ya. Alah. Nah, ngene Mr. Ya Black. baik. Ade emang mari salam ya kan. Kenalan meneh Ade iki. Oh iya. Ya apa rek? Iki- Dengan saya Ini kebetulan ini kita kedatangan satu ekor tamu. Ini kan menungso, Pak. Iya. Satu orang tamu yang memang kita datangkan langsung dari Zimbabwe. Dari Zimbabwe. Burkina Faso, Pak. Ya, oke. Iya. Masih dengan saya Cak Black dan mohon diperkenalkan. Oke, dulur-dulur, perkenalkan nama saya adalah Lali, Satu jenenge lalu rek. Ya, jangan. Lali, Pak. Denny. Deni, lek neng gone Eh, lek neng gone Amerika celani Iya. Deni. Denny. Kalau di Manusia ikan. Kalau di mana? Di Irlandia, Denai. Ya kan? Kalau di Ngawi, Dani. Dagane Pak, ya kan? Dan ini si manusia itu. Ya, dulur-dulur, perkenalkan saya asal Ngawi. Tanggone Denny Caknan, Rek. Oke. Tonggo anu, tonggo iki tapi apa? Tonggo lek Dani Caknan kan kota ya kan? Eh, Nah iki ning gone alas, ning grono grupene ya itu. Sampeyan golek ya ono iki. Ngawi tapi jiwanya adalah ijo. Persebaya. Cu, tetep Persebaya ya. Gini. Iya. Nah ini nanti gini apa kita kedatangan Cak Dani ini karena beliau ini kan sangat memahami dan cukup bisa menceritakan sejarah Kerajaan Mataram, Rek. Ya kan, coba didelok rupane kayak prasasti loh. Ya. Coba sekarang Master Dani ceritakan ya opo Kerajaan Mataram itu teko opo asale asline iki. Saya bercerita mengenai versi yang saya ketahui dan yang sesuai referensi yang saya baca gitu kan. Oke. Itu tak lepas dari seorang tokoh yang bernama Ki Ageng Tarup. Ki Ageng Tarup atau Ki Joko Tarup ini kan dia menikahi seorang bidadari. Oh, Yang bernama Dewi Nawang Wulan, Pak. Oke. Ya. Dewi Nawang Wulan. Nah, kalau dalam lakonnya itu kan, dalam lakon ketoprak itu bahwa Ki Joko Tarup waktu itu kan mengintip seorang bidadari Ah, waktu mandi, Pak. Oke. Itu timbilen kan? Itu masalahnya. Zaman biar kan tenang ngintip timbilen tuh kan kok. Iya. Tapi zaman itu belum ada obat timbilen, Pak Blek. Apa kira-kira? Seprok. Masalahnya kan iki pendiri ya sakti to. Sakti. Ngintip po gak apa-apa. Dhewe ngintip ya kan. Wah, timbilan bintitan wis dadi siji wis bendos paru ngene. Oke. Oke, terus lanjut. dilanjut. Nah, dari proses tersebut maksudnya ketika Ki Joko Tarup ini dikisahkan ada rombongan bidadari yang turun dari kayangan. Ya. Ketika itu kan sedang mandi nih. Oleh Ki Joko Tarup ini kemudian salah satu bidadari ini diambil selendangnya. Nah, Misalnya seperti itu dalam lakon ketopraknya kan. Ketika pada akhirnya dia bidadari ini tidak bisa kembali, oke. akhirnya bidadari ini dipersunting oleh Ki Joko Tarup. Dan dari hasil pernikahan Joko Tarup dengan Dewi Nawang Wulan ini itu melahirkan anak perempuan 3. Terus Iki aku pernah ndelok filmnya deh, rasa-rasanya. anu iki Dulu be. pernah difilmkan ini. Anu Iya apa? memang. Angling Darmo ya, Bung? Bukan. Oh, bukan. Bunyi pelet. Gendam Sono gandonge. Iya. Lah, kemudian dari hasil pernikahannya tersebut kan melahirkan 3 anak perempuan semua ini. Ini kita melompat dulu ke kerajaan Brawijaya itu kan. Waktu itu Raja Brawijaya ini sedang sakit menahun, Pak. Sakit menahun dan kemudian dia sudah berupaya untuk pengobatan ke sana kemari belum ada hasil gitu kan. Akhirnya diberi sebuah isyarat lah mungkin ya. Ketika kamu pengen sembuh, Prabu Brawijaya ini harus menikahi seorang perempuan
harus dari bener-bener bukan dari kalangan kerajaan. Jadi ibaratnya kudu rabi karo wong desa, Pak. Ya. Perempuan dari gadis desa itu yang bernama Dewi Wandan Kuning. Ya, itu di daerah Kediri. Nah, kemudian dari hasil pernikahan tersebut Prabu Brawijaya dengan Dewi Wandan Kuning itu melahirkan tokoh yang bernama Lembu Peteng Lembu peteng. atau bernama Raden Bondan Kejawan. Oke. Pada akhirnya Raden Bondan Kejawan ini berguru ke Ki Ageng Tarup ini. Nah, ketika berguru ini kan pada akhirnya dinikahkan sama anaknya. Anak dari Ki Joko Tarub yang bernama Dewi Nawangsih tadi. Oke. Dan dari hasil pernikahan anaknya, apa namanya, Ki Joko Tarub dengan Dewi Nawangsih ini melahirkan, tokoh yang bernama itu Ki Ageng Getas Pendowo, Pak. Ki Ageng Getas Pendowo. Ya. Gila. Bentar. Iya. Iya. Ini benar-benar knowledge kalau mungkin dari teman-teman sekalian sejarah ya, terutama Iya. di lingkup kerajaan ya. Ini bisa jadi referensi. Ini keren ya. Keren ya. Ya ini buat teman-teman juga ya, buat adik-adik ya, ya semuanya lah ya, semua kalangan ya. Kita itu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, ya kan? Soalnya ya ini tadi, kita ini apalagi Jawa itu tidak hanya suku, tapi sebuah pulau juga, ya Ya. kan? Nusantara bahkan dulu di zamannya Majapahit. Ya. Jadi teman-teman harus mulai, mumpung ada edukasi, ada buku sejarah berjalan ini ya kan? Nah, Dia paham lah soal-soal Iya. sejarah kerajaan. Beliau ini paham. Passionnya. Ya, dan semoga ini juga bisa menginspirasi untuk terutama ya anak-anak Gen Z yang saya yakin masih banyak yang belum tahu soal sejarah kerajaan. terus sarane Miyabi. Wah, tuh. Kumiris Iki aline iki, Pak. Aline itu dengan polos. Iya. Polos, John. polos, wes, pol-polan los. Oke, lanjut. Saya emang sampai endi? Sampai Miyabi lah ini. Loh. Langsung ngiling-ngiling. Oke, dari tadi sampai ya tokoh yang bernama Ki Ageng Getas Pendowo. Ya. Itu kalau nggak salah sekarang makamnya itu ada di daerah Grobogan. Oh, Ya. Jawa Tengah itu. Ya. Kemudian Ki Ageng Grobogan ini menurunkan tokoh yang bernama Ki Ageng Selo. Atau dalam kepercayaan Jawa, Ki Ageng Selo ini dikenal sebagai tokoh yang ini, yang bisa nyekel bledek gitu loh. Anu, Bledek itu petir, teman-teman. Petir, ya. Ki Ageng Selo itu kan tokoh dari Jawa yang dikenal masyarakat dulu itu katanya ya, konon katanya itu bisa memegang bledek gitu. Berarti itu lebih canggih dari penemu listrik itu siapa ya, Pak? Anu, Thomas Watt. Oh, bukan, sorry. James Watt. James Watt. Bukan James Watt. bukan ini, Pak. Edison itu bukan. Oh iya. James Watt lampu, Cuk. Bola. Bukan, Ya Edison Cavani. penemu sonhorek gitu loh. Sing ngene iki lho, matane ngene iki lho. Son horek iki, Pak. Iya. Ya, Edison. itu kan Edison. Ki Ageng Selo itu kan. Edison. Kemudian Ki Ageng Selo ini menurunkan lagi ke bawah itu adalah Ki Ageng Enis. Ya, itu sekarang makamnya ada di daerah Solo, Pak. Di daerah Laweyan. Oh iya. Daerah Ki Ageng Enis itu kan. Dan Ki Ageng Enis ini menurunkan tokoh yang bernama Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan ini sudah memasuki era kerajaan Demak. Oke. Pak. Dan ketika itu kerajaan Demak itu di era Ki Gede Pemanahan ini sedang berkonflik antara kerajaan Pajang dan Jipang. Dan Jipang. Ya, Jipang itu kan dikenal dengan tokoh pemimpinnya adalah Arya Penangsang. Arya Oke. Penangsang. Aku tahu Arya Penangsang itu yang apa sobek perutnya sampai berodol. Ya, betul. Ketika Ya, saya tahu itu. Arya Penangsang. Nah, Arya Penangsang ini kemudian nanti akan melawan anaknya Ki Gede Pemanahan ini. Dan Ki Gede Pemanahan ini menurunkan tokoh yang bernama Danang Sutawijoyo. Nah, kalau ini aku tahu dengan
dulu kan Panembahan Senopati. Ya, Senopati. kemudian ketika dia mendirikan kerajaan Mataram itu bergelar Panembahan Senopati. 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 Yang itu nama lengkapnya sebenarnya panjang tuh. Panjang ya. Panembahan Senopati Sayyidin Panotogomo ing Alogo Tanah Jawa, gelar Khalifatullah. Kemudian setelah habisnya era kerajaan Demak, kan sepeninggal Raden Patah itu kan kerajaan Demak itu dipimpin oleh Adipati Unus, kemudian Sultan Trenggono gitu kan. Ketika kerajaan Demak itu runtuh dan kemudian berdirilah kerajaan Mataram ya dipimpin oleh Panembahan Senopati tadi yang bernama Sutawijaya. Danang Sutawijaya. Setelah era penjajahan masuk nih, ya terpecah kerajaan Mataram itu menjadi 2, kerajaan Mataram Prakarta dan kemudian, kerajaan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Jogja yang Jogja dan Surakarta ini Solo berarti ya? Iya betul. Sampai sekarang kan ya pecah. Itu prosesnya melalui Perjanjian Giyanti. Apa Yaitu isinya Perjanjian Giyanti? itu saya belum Nah, pelajari sampai coba di googling dhewe ra ya. Iki diceritani akeh iki. Iya. Wayahe ndelok sing lebih detail nah silakan di-browsing. kalau kita berbicara kerajaan ya Apa Tit, ngene ndelok ngene. Iso ngene lho sing. Dedeke kok opo ngene. ini Pak, tadi saya ada interaksi Pak. Oh, kok iki. Sinuwun ingkang ngarsa dalem ini berkomunikasi dengan saya. Oh iya, satu lagi teman-teman. Cak Dani ini selain pintar menceritakan sejarah, dia juga bisa mengucapkan bahasa Jawa halus ala mantenan-mantenan lah kalau di Jawa Timuran itu. Coba monggo sak piturutin jenengan ngobrol dalam bahasa Jawa. Agak iso lho Jawa halus ngene coba-coba ya apa. Datosipun mangkaten, ing dalu menika ing tlatah Griya Caraka. Kula kalian Roko Mas Bagus, Bapak Andika kalian ingkang sinuwun ngarsa dalem. Kasih suara gamelan nanti ya. Kapurih ngebahas lelampahan kerajaan Mataram. Menika monggo dipun midhangetaken kanthi renaning penggalih panjenengan sedaya. Ambuk bilih wonten klenta-klentun ngatur, kula ngaturaken agunging samudra pasami dumateng panjenengan sedaya. Ini apa Pak Bre? Itulah yang dinamakan bahasa Jawa. Iya. Buat yang mau menikah, foto MC, kondang, bahasa Jawa, hubungi Cak Dani nanti. Ada nomor teleponnya di sini. Nanti saya cantumkan. Ya, Iya. sini ya, sedot WC atau bersihin apa bisa aja. Bisa. Untuk mbak-mbaknya ya yang masih jomblo ya. Ini saya rekomendasikan seorang sejarawan. Jadi nanti saat tidur bisa diceritani rojo-rojo. Ya, sambil diceritani, tidak kerasa, sampai yang didodol. Enggak, dia anak baik. Ya, baik. Luar baik. Dalamnya lebih baik. Iya. Mudah-mudahan gitu. Oke, berarti Iya, tadi itu sejarah kerajaan Mataram Iya. mulai utuh dari Ki Ageng Tarup, ya kan? Ya. Sampai berujung ke kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Ya. Lalu generasi berikutnya semenjak penjajah masuk terpecah menjadi 2, bahkan menjadi 4 kalau nggak salah Iya, sama ada Mangkunegaran. Mangkunegaran ya. Pakualaman. Nah, ya itu ya memang ya ini pesan moral juga ya. Kita kalau mencermati ya, dulu kan ada yang namanya Divide et Impera. Apa itu Mr. Black Divide et Impera itu? Itu sebenarnya Itu loh. yang saya Iya. Apa ini? Apa ini? Pak gitu loh. Ya. Iya. Pak, monggo. Dijelaskan. Dan nanti tutor aja. Depan lambung deh. Apa tadi Pak? DVD of Impera. Divide et Impera itu DVD. strategi untuk memecah belah. Jadi difitnah, dihasut, ini supaya berseteru, supaya nggak rukun, sehingga penjajah atau bangsa asing waktu itu bisa
menguasai, dengan tujuan menguasai gitu kan. Nah, kalau teman-teman cermati ya, kita ini praktek-praktek seperti itu masih terjadi meskipun sudah nggak ada Betul, penjajah, sampai sekarang. gitu kan. Masih. Makanya dengan kita belajar sejarah itu, kita itu biar lebih mawas diri, biar bisa lebih, oh kita ini jangan sampai sudah satu utuh Indonesia, ya jangan dipecah belah, jangan mau kita diadu domba. Ya kan, kenapa saya bicara gini? Mau 17 Agustusan, ya toh. Jadi gini, apa namanya, sekali lagi, eee, bintang tamu kita ini, jauh-jauh datang dari Ngawi, megawe ning Bandung, ya kan, di kota yang dingin, Iya. dan sudah berapa tahun di Bandung totalnya? Di Bandung itu saya 2015. Oh, dan satu lagi, selain saya bertujuannya adalah merantau untuk bekerja, Hmm, juga untuk mendapatkan jodoh. pasangan hidup semoga ada di Bandung. Oh, sekarang sudah ada pasangannya? Kebetulan belum ada. Nah, jadi gini ya teman-teman, 2015 sekarang 2025. 2025. Berarti sekitar berapa ya? 10 tahun ya? Ros. 10 tahun ya, belum dapat jodoh. Ojo jajan ae ta makane. Jangan terlalu sering ke tempat pijat. Jangan ke tari tit. Hitnya itu yang bahaya itu. Oke, oh, itu sudah nggak ada. Googling. Sudah nggak ada kok. Irwan sih biasanya. Jadi itu ya teman-teman, apa namanya, sekelumit lah ya, sejarah singkat ya. Ya ngapunten kalau belum terlalu detail, tapi paling tidak menggambarkan kalau bahasa kerennya itu milestone. Apa itu milestone? Apa itu Pak Black? Iya, Mil-mil. Batu. Iya, Jadi Pesawat batu. milestone tuh kayak jalanan ada batu pertama, Ya. terus setelah itu perjalanan setelah peletakan batu pertama. Itu namanya milestone. Milestone. Jadi ya itu, Avengers berarti. iya di Infinity Stone. Infinity Stone. Nah, embo setun apa setut ya kan? Oke, ya oke. Jadi tema kali ini kan sejarah tadi ya sudah disampaikan. Sekali lagi, habis ini kita akan ada membahas tentang yang namanya jin. Wow. Ya itu. Kak duwe-duwe, yang penting ada cinta. Kak duwe penggawean, yang penting ada cinta. Akhirnya mate gara-gara cinta ya kan. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Yo, see you.